Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang pas ganjil untuk Matematika SMP kelas 8 model soal objektif atau pilihan ganda. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama, diketahui suku Kn atau UN sama dengan 2N kuadrat dikurang 5. Nilai dari U4 ditambah U5 adalah, perhatikan cara penyelesaiannya. Untuk soal kita yang pertama di sini yang ditanya yaitu tentukan nilai dari U4 ditambahkan dengan U5. Di mana cara penyelesaiannya yaitu kebetulan di sini untuk suku Kn-nya sudah diketahui. Maka untuk nilai U4 tinggal kita ganti saja setiap N yang ada di sini dengan angka 4. Maka jadinya sekarang itu buka kurung 2 dikali N-nya ganti dengan 4. Jangan lupa dikuadratkan karena sini dia dikuadratkan. Lalu dikurang 5. Tutup kurung. Selanjutnya ditambah dengan U5. Maka sekarang ganti lagi setiap N yang ada di sini dengan angka 5. Maka sekarang jadinya itu buka kurung 2 dikali 5 kuadrat dikurang 5. Tutup kurung. Sama dengan buka kurung 2 dikali 4 kuadrat hasilnya 16. Lalu dikurang 5. Tutup kurung. Ditambah buka kurung 2 dikali 5 kuadrat hasilnya 25. Lalu dikurang 5. Tutup kurung. Sama dengan 2 dikali 16 hasilnya 32, lalu dikurang 5 kita peroleh hasilnya 27. Lalu ditambah 2 dikali 25 hasilnya 50, lalu dikurang 5 hasilnya 45. Sama dengan 27 ditambah 45 kita peroleh hasilnya 72. Maka pilihan jawaban yang tepat di sini yaitu B. Lanjut ke soal yang kedua. Dua suku berikutnya pada barisan bilangan 3, 5, 9, 15 adalah. Perhatikan di sini. 3, 5, 9, 15. Titik, 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 titik. Di sini yang diminta itu tentukan dua suku berikutnya. Nah, sekarang perhatikan pola dari bilangan sini. Kalau kita lihat dari barisan angka ini, jarak ataupun selisih dari kedua angka, yang pertama itu 3 ke 5 jaraknya 2. Lalu 5 ke 9 jaraknya 4. Selanjutnya 9 ke 15 jaraknya 6. Kalau kita lihat jarak atau selisih dari kedua angka ini dia bertambah 2, ya kan? Di sini 2, lalu ditambah 2 hasilnya 4, ditambah 2 hasilnya 6. Kalau selanjutnya ditambahkan lagi dengan 2 maka hasilnya 8, ditambah lagi dengan 2 hasilnya akan 10. Ini dia jarak dari kedua angka untuk selanjutnya. Oke. Nah, 15 ditambah 8 kita peroleh hasilnya 23. Ini untuk angka selanjutnya yang pertama. Lalu ditambah lagi dengan 10, maka hasilnya 33 dan ini dia untuk angka yang keduanya. Maka kita peroleh jawabannya yaitu 23 dan 33. Maka pilihan jawaban yang benar yaitu B. Lanjut ke soal yang ketiga. Di ruang pertunjukan, baris paling depan tersedia 15 kursi. Baris di belakangnya itu selalu tersedia 3 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Jika pada ruangan itu tersedia 10 baris, banyak kursi di ruangan tersebut adalah. Perhatikan cara penyelesaiannya. Nah, pada baris depan atau baris yang pertama itu terdapat 15 kursi. Oke, maka suku pertamanya itu 15. Selanjutnya, perhatikan, baris di belakangnya itu selalu tersedia 3 kursi lebih banyak. Maka untuk yang selanjutnya, pada baris selanjutnya itu dia lebih 3 kursinya. Setelah 15 berapa? Ingat ya, dia lebih 3, lebih banyak daripada kursi di depannya. 15 ditambah 3 hasilnya 18. Lalu 18 ditambah 3 hasilnya 21. Dan seterusnya. Sampai dengan perhatikan tersedia 10 baris.
berarti sampai dengan suku ke-10. Yang ditanya di sini, banyaknya kursi di ruangan tersebut, mulai dari baris pertama sampai dengan suku ke-10. Itu artinya yang ditanya itu adalah S10. Oke, maka untuk menentukan nilai S10, apa rumus untuk Sn? Yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah buka kurung N kurang 1 dikali B. Maka terlebih dahulu kita harus mencari nilai A dan B-nya. Dimana caranya? Perhatikan barisan angka yang sudah kita buat tadi. Untuk nilai A atau suku awal tentunya yaitu 15. Sedangkan B, yaitu tinggal kita kurangkan saja U2 kurang U1. U2-nya 18, sedangkan U1-nya 15. Maka 18 dikurang 15, hasilnya 3. Maka nilai B-nya 3. Maka sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya tadi. S10 yang ditanya sama dengan N ganti dengan 10. 10 per 2, buka kurung, 2 kali nilai A-nya, yaitu 15. Ditambah buka kurung, N-nya ganti dengan 10, dikurang 1 dikali B. Bedanya tadi yaitu 3. Tutup kurung. Sama dengan 10 bagi 2 hasilnya 5. Buka kurung, 2 kali 15 hasilnya 30. Ditambah 10 kurang 1 hasilnya 9, lalu dikali 3. Tutup kurung. Sama dengan 5 buka kurung. Perhatikan kelanjutannya. 30 ditambah 9 kali 3 hasilnya 27. Tutup kurung. Sama dengan 5 buka kurung 30 dikali 27. Kita peroleh hasilnya 57. Maka langkah terakhir tinggal kita kalikan saja. 5 dikali 57 hasilnya 285. Maka pilihan jawaban di sini yaitu C. Ini dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut sekarang perhatikan soal yang keempat. Diketahui sebuah jajar genjang KLMN dengan koordinat titik K negatif 3, negatif 1, lalu M 6,2 dan N 0,2. Koordinat titik L adalah. Nah, untuk masalah koordinat seperti ini, biar jelas ada baiknya kita membuatnya di dalam kertas berpetak. Oke? Nah, perhatikan. Di sini yang diketahui titik K itu terletak di negatif 3, negatif 1. Perhatikan titik K. Negatif 3, negatif 1. X-nya negatif 3. Ingat X itu yang mendatar. Y-nya yang tegak ini. X negatif 3 di sini. Lalu negatif 1-nya ke bawah. Berarti sini titik K. Oke. Nah, selanjutnya untuk titik M. 6,2. X-nya 2, 6. Y-nya 2. X-nya 6, Y-nya 2. Maka sini dia titiknya. Ini titik M. Lanjut lagi titik N 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 2. Maka sini dia titiknya. Tinggal kita hubungkan. Nah, ingat yang ditanya ini sebuah jajar genjang. Ingat jajar genjang bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini dia bentuk jajar genjangnya. Maka untuk menentukan titik L, oke, ingat gambarnya harus seperti ini. Berarti tinggal kita sesuaikan saja ini. Perhatikan jarak titik ini ke sini. 1, 2, 3. Maka sini dari titik ini, perhatikan 1, 2, 3. Maka titiknya terletak di bagian sini. Oke, maka tinggal kita hubungkan. Maka terbentuklah dia jajar genjang. Nah, yang jadi pertanyaannya itu titik koordinatnya di sini. Titik L. Berapa titik koordinatnya? Perhatikan. X, Y. X-nya yang dulu kita perhatikan. X-nya yaitu ada di 3. Oke. Berarti titik L-nya itu X-nya 3. Y-nya berapa? Y-nya ingat. Y-nya di bawah sini. Titiknya di bawah sumbu X. Berarti dia negatif. Negatif 1. Maka inilah dia titik koordinat dari titik L, yaitu 3, negatif 1. Maka pilihan jawabannya yaitu B. Lanjut ke soal yang nomor 5. Sebuah persegi panjang PQRS dengan P 34, Q 3 negatif 4, R negatif 2 negatif 4, dan S negatif 24.
luas persegi panjang tersebut adalah titik-titik satuan. Oke, ingat sekali lagi kalau untuk titik koordinat seperti ini, biar jelas ada baiknya kita buatkan di dalam kertas berpetak. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu titik-titiknya. Yang pertama titik P 3, 4. X-nya 3, Y-nya 4. 1, 2, 3, 4. Ini dia titik P-nya. Selanjutnya titik Q 3, negatif 4. X-nya 3, Y-nya negatif 4. Ingat negatif itu ke bawah. 1, 2, 3, 4. Ini titik Q-nya. Selanjutnya titik R, negatif 2, negatif 4. Negatif 2, X-nya negatif 2 berarti ke samping kiri. 1, 2, lalu negatif 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4. Ini titik dari R. Terakhir titik dari S, negatif 2, positif 4. Negatif 2, perhatikan X negatif 2 sini. Lalu positif 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. Ini dia titik S-nya. Sekarang tinggal kita hubungkan titik-titik yang kita peroleh tadi. Oke. Nah, sekarang sudah membentuk gambar persegi panjang. Yang ditanya luas persegi panjang tersebut. Oke, perhatikan di sini. Untuk luas persegi panjang, apa rumusnya? Yaitu panjang kali lebar. Di mana panjang dari persegi panjang kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sedangkan lebarnya kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yaitu 8. Maka 5 dikali 8 hasilnya 40. Maka pilihan jawaban yang benar di sini yaitu A. Ini dia cara penyelesaiannya. Sangat mudah sekali. Lanjut, kita masuk ke soal yang nomor 6. Titik-titik di bawah ini yang nilai absisnya sama dengan setengah ordinatnya adalah. Oke, perlu diketahui kalau untuk absis. Oke, ini untuk koordinat X. Sedangkan kalau ordinat, ini untuk koordinat Y. Dan yang diminta untuk soal kita kali ini, carilah nilai absis atau X-nya itu sama dengan setengah dari nilai ordinat atau setengah dari nilai Y. Mana pilihan jawaban yang benar? Nah, kalau yang A, apakah 2 ini setengah dari negatif 4? Tentunya tidak. Karena setengah dari negatif 4 itu negatif 2, bukan positif 2. Lanjut lagi untuk yang B. Apakah negatif 4 ini setengah dari 8? Tentunya juga bukan. Lalu yang C. Apakah 5 ini setengah dari 10? Tentunya benar. Maka ini dia jawabannya. Ingat sekali lagi soalnya tadi. Nilai absisnya atau nilai X-nya sama dengan setengah dari nilai ordinat atau nilai Y-nya. Maka pilihan jawaban yang benar yaitu C. Lanjut ke soal yang nomor 7. Diberikan fungsi f(x) yaitu X tambah 1 dikali X kurang 2. Tentukan nilai F6. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Di sini diketahuinya yaitu fungsi f(x) sama dengan X tambah 1, X kurang 2. Sedangkan yang diminta tentukan F6. Maka tugas kita sekarang tinggal ganti setiap X di sini dengan angka 6. Maka jadinya itu 6 ditambah 1 dikali 6 dikurang 2. Sama dengan 6 tambah 1 hasilnya 7. Lalu dikali 6 kurang 2 hasilnya 4. Dan 7 dikali 4 hasilnya 28. Maka jawabannya yaitu A. Lanjut ke soal yang nomor 8. Suatu fungsi ditentukan dengan rumus f(x) sama dengan ax ditambah b. Jika f negatif 2 sama dengan 17 dan f5 sama dengan negatif 32, tentukan f12 sama dengan titik-titik. Perhatikan cara penyelesaiannya. Di sini untuk suatu rumus fungsinya yaitu f(x) sama dengan ax ditambah b. Nah, yang pertama diketahui itu ada f negatif 2. Nilainya sama dengan 17. Maka di sini tinggal kita ganti setiap X-nya di sini dengan angka negatif 2. Nilainya sama dengan
17. Perhatikan, A lalu dikali negatif 2 ditambah B nilainya sama dengan 17. A dikali negatif 2 hasilnya negatif 2A. Ditambah B sama dengan 17. Selanjutnya lagi, untuk F5. Nilainya sama dengan negatif 32. Langsung saja perhatikan, X-nya ganti dengan angka 5. Berarti langsung di sini kita tulis 5A, oke, ditambah dengan B, nilainya sama dengan negatif 32. Nah, di sini kita peroleh dua buah persamaan. Kita diminta untuk menentukan F12, maka kita harus menyelesaikan bentuk fungsi fx ini terlebih dahulu. Oke, AX ditambah B, kita tentukan berapa nilai A dan B-nya terlebih dahulu. Caranya, gunakanlah dua buah persamaan yang kita peroleh tadi. Nah, perhatikan kedua persamaan tadi, negatif 2A ditambah B sama dengan 17, lalu 5A ditambah B sama dengan negatif 3. Untuk mendapatkan nilai A dan B, tentunya kita tinggal menggunakan metode eliminasi ataupun substitusi ataupun campuran dari keduanya. Di sini bagusnya yang pertama kita gunakan metode campuran antara eliminasi dan substitusi. Kita eliminasi terlebih dahulu. Kebetulan di sini ada angka di depan parabel yang sama, yaitu parabel B. Maka bisa langsung kita operasikan. Nah, untuk tanda di dalam sini apakah ditambah atau dikurang, itu tergantung tanda di depan parabel yang akan kita eliminasi. Sekarang perhatikan tanda di depan parabel B. Tandanya sudah sama-sama positif. Nah, ini perlu diingat, kapan perlu silakan dicatat. Jika tanda di depan parabel yang akan kita eliminasi itu tandanya sama, baik sama-sama positif maupun sama-sama negatif, maka tanda di dalam lingkaran ini dikurang. Oke, negatif 2A dikurang 5A hasilnya negatif 7A. Sama dengan 17 dikurang negatif 3. Kita peroleh hasilnya berapa ini? Oh, ini ada yang salah. Bukan negatif 3, tapi negatif 32. Oke, salah tadi. 17 dikurang negatif 32. Kita peroleh hasilnya berapa ini? Yaitu 49. Maka nilai A sama dengan 49 dibagi negatif 7. Dan 49 dibagi negatif 7 hasilnya negatif 7. Ini baru nilai A. Lalu untuk nilai B tinggal kita substitusikan nilai A yang kita peroleh ini ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Yang mudahnya ke persamaan 1 saja. Oke. Perhatikan persamaan 1. Negatif 2A tambah B sama dengan 17. Negatif 2, A-nya tadi negatif 7. Ditambah B sama dengan 17. Negatif 2 kali negatif 7 hasilnya positif 14. Ditambah B sama dengan 17. Maka B sama dengan 17 dikurang 14. B sama dengan berapa nih? 17 dikurang 14 hasilnya 3. Nilai A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, maka kita kembalikan ke bentuk fx tadi. Oke, kita sambung di sebelahnya. Fx sama dengan AX ditambah B. Fx sama dengan ganti A dan B dengan yang kita peroleh tadi. Di mana A-nya negatif 7, negatif 7x ditambah B-nya yaitu positif 3. Setelah kita mendapatkan fungsi fx ini, barulah kita bisa mencari hasil dari F12 ini. Caranya, F12 sama dengan ganti X di sini dengan angka 12. Negatif 7 dikali 12 ditambah 3. Sama dengan negatif 7 dikali 12 hasilnya negatif 84. Lalu ditambah 3. Dan negatif 84 ditambah 3 hasilnya negatif 81. Maka pilihan jawaban yang benar di sini yaitu A. Lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 9. Jika fungsi fx sama dengan x per p ditambah 7 dan fp kuadrat sama dengan 13, nilai dari p sama dengan. Oke. Di sini diberikan fungsi fx, lalu ada fp kuadrat yang nilainya sama dengan 13. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ini juga sangat mudah sekali.
Perhatikan cara penyelesaiannya. Untuk f p kuadrat nilainya sama dengan 13. Nah, kalau untuk fx kan sudah ada. Di sini yang diketahui fp kuadratnya, maka tinggal ganti setiap x yang ada di sini dengan p kuadrat. Maka jadinya sekarang itu p kuadrat per p, ini soalnya p, oke? Lalu ditambah 7, nilainya akan sama dengan 13. Selanjutnya, p kuadrat dibagi p, maka hasilnya p. Ditambah 7 sama dengan 13. Maka P saja sama dengan 13, lalu positif 7 pindah ke kanan jadi negatif 7. P sama dengan 13 dikurang 7, kita peroleh hasilnya 6, maka ini dia nilai P-nya, yaitu sama dengan 6. Maka jawabannya yang benar itu adalah D. Lanjut ke soal yang nomor 10. Persamaan garis yang memiliki gradien 1/3 adalah garis yang memiliki titik. Nah, titik mana nih? Dari A, B, C, D, mana yang memiliki gradiennya 1/3? Tentunya harus kita cek satu persatu. Nah, ingat di sini yang diketahui ada 2 buah titik. Ada rumus untuk menentukan gradien jika memiliki 2 buah titik. Di mana rumus yang digunakan yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 per di bawahnya X2 dikurang X1. Nah, titik yang di depan ini sebagai nilai X1 Y1, ini sebagai X2 Y2. Begitu titik-titik selanjutnya. Ini juga sebagai X1 Y1, ini X2 Y2, lalu ini juga X1 Y1, ini X2 Y2. Terus yang terakhir X1 Y1, ini juga X2 Y2. Kita harus cek satu persatu, mulai dari pilihan jawabannya A, B, C, sampai D. Gunakan rumus ini. Yang mana yang hasilnya atau nilai M-nya itu 1/3. Nah, kebetulan setelah kami cek, itu kita peroleh jawaban yang benar itu adalah yang D. Nah, sekarang kita buktikan. Apakah benar jawaban yang benar itulah D? M sama dengan Y2. Y2-nya di sini yaitu 1. Dikurang Y1-nya di sini negatif 1. Per di bawahnya X2 nilainya 11. Dikurang X1 nilainya 5. Sama dengan 1 dikurang negatif 1 hasilnya positif 2. Per di bawahnya 11 dikurang 5 hasilnya 6. Angka ini masih bisa dikecilkan. Yaitu sama-sama habis dibagi 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. Sedangkan 6 bagi 2 hasilnya 3. Maka nilai M-nya 1/3. Maka inilah dia pilihan jawaban yang benar. Yang nilai M-nya itu 1/3. Maka sekali lagi, jawaban yang benar itu adalah D. Lanjut ke soal yang nomor 11. Persamaan garis yang melalui titik 3, 2, dan titik 0, negatif 1 adalah. Ingat persamaan garis yang melalui 2 buah titik. Di mana rumus yang digunakan yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Ini rumus persamaan garis yang melewati 2 buah titik. Nah, mana X, Y1, Y2, X1, X2? Nah, untuk titik yang pertama ini sebagai X1, Y2, Y1 maksud kami. Dan selanjutnya ini sebagai X2, Y2-nya. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Y dikurang Y1 nilainya 2. Per di bawahnya Y2 nilainya negatif 1. Lalu dikurang Y1-nya 2 sama dengan X dikurang X1 nilainya 3. Per X2 nilainya 0. Lalu dikurang X1 nilainya 3. Sama seperti yang di atas tadi. Selanjutnya, Y dikurang 2 per negatif 1 kurang 2 hasilnya negatif 3. Sama dengan X kurang 3 per di bawahnya 0 kurang 3 hasilnya negatif 3. Selanjutnya tinggal kita kali silang. Negatif 3 kita kalikan dengan Y kurang 2 sama dengan lalu negatif 3 yang sini dikalikan dengan X kurang 3. Kita kali silang. Lanjut. Negatif 3 kali Y hasilnya negatif 3Y. Lalu negatif 3 kali negatif 2 hasilnya positif 6.
sama dengan negatif 3 kali X hasilnya negatif 3X, lalu negatif 3 kali negatif 3 hasilnya positif 9. Selanjutnya lagi, perhatikan jawabannya dalam bentuk Y sama dengan. Oke, dalam bentuk Y sama dengan. Negatif 3 Y sama dengan negatif 3X ditambah 9, lalu positif 6 pindah ke kanan jadi negatif 6. Kita sambung di sebelahnya. Maka negatif 3Y sama dengan negatif 3X, 9 dikurang 6 hasilnya 3. Nah, angka ini kan masih bisa dikecilkan karena dia sama-sama ada angka 3. Tinggal kita bagi semua angka di sini dengan angka 3. Negatif 3Y bagi 3 hasilnya negatif 1Y atau boleh juga kita tulis negatif Y saja. Sama dengan negatif 3X bagi 3 hasilnya negatif 1X atau negatif X saja. Lalu ditambah 3 dibagi 3 hasilnya 1. Ingat jawabannya dalam bentuk Y sama dengan. Sedangkan di sini masih dalam bentuk negatif Y. Maka Y saja, perhatikan, kita kalikan dengan tanda negatif. Negatif X bagi negatif hasilnya yaitu positif X, lalu positif 1 dikali maksud kami ya. Tadi ada yang keliru. Negatif X dikali negatif hasilnya positif X, lalu positif 1 dikali negatif hasilnya negatif 1. Maka ini dia jawabannya. Mana pilihan jawabannya benar? Y sama dengan X kurang 1, yaitu jawabannya adalah C. Lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 12. Persamaan garis yang melalui titik 3 negatif 2 dan sejajar dengan garis 3Y ditambah 2X tambah 6 sama dengan 0 adalah. Oke. Ingat kembali rumus persamaan garis yang melalui titik dan sejajar dengan garis. Apa rumus yang digunakan? Yaitu tentunya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Maka di sini terlebih dahulu kita harus mencari nilai M-nya atau gradiennya. Dari mana kita memperoleh nilai M ini? Tentunya pada garis yang diketahui sini. Oke. Kita harus membuatnya ke dalam bentuk Y sama dengan 3Y ditambah 2X ditambah 6 sama dengan 0. Maka 3Y sama dengan negatif 2X dikurang 6. Y saja itu sama dengan negatif 2X kurang 6 per 3. Y sama dengan, boleh juga kita tulis menjadi negatif 2 per 3X dikurang 6 per 3. Nah, nilai M-nya kalau sudah Y sama dengan, nilai M-nya itu yang di depan X ini. Yaitu M sama dengan negatif 2 per 3. Ini dia nilai M-nya yang di depan parabel X saja. Dengan catatan di sini harus Y saja. Oke, setelah kita mendapatkan nilai M, tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Y dikurang Y1. Ingat, ini X1, ini Y1. Y1-nya negatif 2. Sama dengan nilai M-nya negatif 2 per 3. X dikurang X1-nya, yaitu positif 3. Lanjut, Y negatif kali negatif hasilnya positif 2. Sama dengan kita kalikan angka ini ke dalam. Oke, negatif 2 per 3 kali X hasilnya negatif 2 per 3X. Lalu, negatif 2 per 3 dikali negatif 3 hasilnya positif 2. Selanjutnya, perhatikan. Y. Lalu yang X-nya lagi, negatif 2 per 3X pindah ke kiri menjadi positif 2 per 3X. Lalu positif 2 yang sini pindah ke kiri jadi negatif 2. Lalu dia sama dengan 0. Lanjut. Y ditambah 2 per 3 maksud kami. X lalu 2 dikurang 2 hasilnya 0. Lalu dia sama dengan 0. Nah, karena dia di sini penyebutnya 3, untuk menghilangkan penyebut ini, tinggal kita kalikan dengan angka yang ada di penyebut itu, yaitu 3. Dikali dengan 3. Y kali 3 hasilnya 3Y, lalu ditambah 2 per 3X kali 3, hasilnya 2X, lalu dia sama dengan 0. Mana pilihan jawaban yang sesuai dengan jawaban kita? Kalau kita lihat di sini, jawaban yang benar yaitu adalah B. Ini dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Kita masuk ke soal yang nomor 13.
Jika AB adalah penyelesaian dari 2X tambah Y sama dengan 14 dan X kurang Y sama dengan negatif 2, nilai A tambah B adalah, kita tulis terlebih dahulu kedua persamaannya, 2X ditambah Y sama dengan 14, lalu X dikurang Y sama dengan negatif 2. Untuk menentukan nilai A tambah B, tentunya kita harus mencari tahu terlebih dahulu berapa nilai A dan berapa nilai B-nya. Dengan cara perhatikan kedua persamaan tadi. Kita gunakanlah metode eliminasi ataupun substitusi ataupun campuran dari keduanya. Di sini kita gunakan metode campuran, eliminasi terlebih dahulu, baru setelah itu substitusi. Oke? Nah, di sini kebetulan ada angka di depan parabel yang sama, yaitu parabel Y. Angkanya sudah sama-sama satu, tapi dia tidak ditulis. Maka boleh langsung kita operasikan. Ingat pada soal sebelumnya sudah dijelaskan untuk tanda di dalam lingkaran sini ditambah atau dikurang itu tergantung dari tanda di depan parabel yang akan kita eliminasi. Sekarang perhatikan tanda di depan parabel Y. Tandanya berbeda, yang satunya positif, yang satunya negatif. Ingat, jika tandanya sama, maka tanda di dalam lingkaran ini dikurang. Itu kalau tandanya sama. Sedangkan jika tandanya berbeda, maka tanda di dalam sini ditambah. Ini perlu diingat. Oke, 2X ditambah X hasilnya 3X. Lalu positif Y ditambah negatif Y hasilnya 0. Sama dengan 14 ditambah negatif 2 hasilnya berapa ini? Yaitu positif 12. Maka X saja sama dengan 12 dibagi 3 dan 12 bagi 3 hasilnya 4. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai Y tinggal kita substitusikan saja. Nilai X yang kita peroleh ini baik ke persamaan 1 boleh juga ke persamaan 2. Terserah mau mana yang digunakan. Di sini kita gunakan persamaan 2. X kurang Y sama dengan negatif 2. X-nya ganti dengan 4. 4 dikurang Y sama dengan negatif 2. Maka negatif Y sama dengan negatif 2, positif 4 pindah ke kanan jadi negatif 4. Negatif Y sama dengan negatif 2 kurang 4 hasilnya negatif 6. Maka Y saja. Perhatikan Y. Oke, kita sambung sebelahnya. Y sama dengan negatif. Negatif hasilnya positif. Maka jawabannya itu Y sama dengan 6. Oke, betul. Perhatikan. X-nya 4, Y-nya 6. Perhatikan di sini. AB ini penyelesaian dari persamaan ini. Itu artinya nilai A-nya itu sama dengan X dan B-nya itu sama dengan Y. X-nya berapa tadi? 4, Y-nya 6. Maka untuk nilai A tambah B, A ditambah B sama dengan A-nya tadi, ini 4. Ditambah B-nya tadi 6. Maka 4 ditambah 6 hasilnya 10. Maka pilihan jawaban yang benar di sini yaitu C. Lanjut kita masuk ke soal nomor 14. Tempat parkir untuk motor dan mobil dapat menampung 30 buah kendaraan. Jumlah roda seluruhnya 90 buah. Jika banyak motor dinyatakan dengan X. Perhatikan, motor dengan X dan mobil dengan Y. Sistem persamaan linear dua parabel dari pernyataan di atas adalah. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Tempat parkir untuk motor dan mobil dapat menampung 30 buah. Berarti motor dan mobil, berarti X ditambah Y, itu hanya menampung 30 buah saja. Ini persamaan yang pertama. Selanjutnya, jumlah roda seluruhnya. Ingat, X dulu, X itu motor. Motor berapa rodanya? Yaitu 2. Maka 2X ditambah roda mobil ada berapa? Yaitu 4. Maka sini 4Y. Jumlah rodanya itu 90 buah. Maka sudah kita peroleh 2 buah persamaan ini. Pertama, X tambah Y sama dengan 30. Yang kedua, 2X tambah 4Y sama dengan 90. Mana pilihan jawaban yang sesuai dengan jawaban kita ini? Kalau kita lihat di sini, jawaban yang benar yaitu A. Ini dia cara penyelesaiannya. Soal yang nomor 15. Jumlah dua bilangan caca sama dengan 37, sedangkan selisihnya sama dengan 7. Hasil kali kedua bilangan itu adalah. Nah, di sini cara penyelesaiannya kita misalkan saja kedua bilangan tadi misalnya A dan B. Oke? Ingat jumlah dua bilangan caca. Berarti A ditambahkan dengan B tadi itu nilainya sama dengan 37.
Sedangkan selisihnya, itu artinya kita kurangkan A dikurang B, itu hasilnya tuh 7. Hasil kali dari kedua bilangan itu, maka hasil kali dari A dan B, berapa hasilnya? Maka kita harus mencari tahu berapa nilai A dan B-nya terlebih dahulu. Tentunya dengan cara menggunakan eliminasi, boleh substitusi, boleh juga campuran antara keduanya. Di sini kita gunakan metode campuran saja, eliminasi dan substitusi. Nah, karena di depan parabelnya sini sudah sama, maka angkanya di sini, oke, bisa langsung kita operasikan. Untuk tanda di dalam sini ditambah atau dikurang, itu tergantung tanda di depan parabel yang akan kita eliminasi. Sekarang kita akan mengeliminasi parabel A. Nah, tanda di depan parabel A ini sudah sama, yaitu sama-sama positif, tapi dia tidak ditulis. Karena tandanya sudah sama, maka di dalam lingkaran ini tandanya dikurang. A dikurang A hasilnya 0, lalu B dikurang negatif B hasilnya positif 2B. Sama dengan 37 dikurang 7 hasilnya 30. Maka nilai B sama dengan 30 dibagi 2 dan 30 bagi 2 hasilnya 15. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai B yang kita peroleh ini ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh juga persamaan 2. Di sini kita gunakan persamaan 2. A dikurang B sama dengan 7. A dikurang, ganti B-nya dengan B yang kita peroleh tadi, yaitu 15. Sama dengan 7. Maka nilai A sama dengan 7. Negatif 15 pindah ke kanan jadi positif 15. Maka A sama dengan 7 ditambah 15 hasilnya 22. Nilai A-nya sudah ada 22. B-nya juga sudah ada 15. Yang diminta hasil kali dari keduanya itu. A dikali B sama dengan A-nya 22, B-nya 15, dan 22 dikali 15 kita peroleh hasilnya 330. Maka pilihan jawaban yang benar di sini yaitu A. Ini dia cara penyelesaiannya. Sangat mudah sekali. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.